3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rofiah selaku dosen pengampu matkul Public Relations dan kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan siapa saja narasumber publik luar dan dalam. Kemudian yang kita dapatkan dari narasumber itu untuk perkembangan WIKA. Baik, untuk penjelasan pertama publik dalam yang akan dijelaskan oleh Rosetta Zahra dengan narasumber Pak Ino. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu publik dalam kita, yaitu Pak Yono selaku Wadik 3. Ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Kemudian ini saya sudah merincikan jawabannya. Yang pertama itu setiap universitas dalam pendidikan jurusan atau prodi itu pasti melalui sebuah kajian sosial ataupun budaya, di mana nanti akan dapat kesimpulan bahwa prodi ini dibutuhkan atau tidak, prodi ini akan diminati atau tidak. Nah, dalam KPI ini mendapat kesimpulan bahwa prodi ini dibutuhkan dan banyak diminati. Jadi didirikanlah program studi KPI. Kemudian untuk pertama kali program studi KPI ini ada pada tanggal 3 Maret tahun 1997 mulai memperoleh akreditasi A-nya yaitu Mei 2017. Selanjutnya itu peranan KPI terhadap masyarakat itu sudah banyak sekali. Itu dilihat dari yang pertama, keterlibatan ormawa kegiatan kemahasiswaannya. Yang kedua, keterlibatan program studinya langsung kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu yang paling terlihat dan yang paling dirasakan mungkinnya yaitu alumninya. Sudah banyak sekali alumni yang terlibat dalam masyarakat, baik jurnalistik ataupun dakwahnya. Salah satunya ada alumni yang sudah ada di Dewan Dakwah dan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sebagaimana perannya tadi, KPI itu sangatlah dibutuhkan, bukan hanya ruang lingkup Bogor, namun KPI itu sangat dibutuhkan oleh bangsa juga. Kenapa hanya KPI yang terakreditasi A di FAI ini? Karena KPI ini hanya KPI yang sudah memenuhi standar. Kalau dulu itu ada 7 standar dan sekarang itu sudah bertambah menjadi 9 standar. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih publik dalam juga yang akan dijelaskan oleh Budia Puspitasari dengan narasumber Om Leo. Baik, untuk narasumber publik dalam selanjutnya yaitu Lukman Nur Hakim atau biasa kita sapa dengan nama Om Leo. Alasan kenapa kami memilih Om Leo sebagai narasumber kami karena ia sudah bekerja di UIKA sejak tahun 2005. Yang artinya ia sudah selama 17 tahun bekerja di UIKA dan khususnya lagi ia sudah bekerja di FAI selama 6 tahun. Dan karena Om Leo juga sebagai salah satu staf di FAI ini, ia selalu berinteraksi dengan mahasiswi setiap harinya, sehingga ia tahu sikap dan karakter mahasiswa FAI secara umum. Om Leo memberikan kesan selama ia bekerja di sini, di UIKA, bahwa mahasiswa, dosen, dan masyarakat lainnya, masyarakat UIKA itu sangat ramah dan baik-baik orangnya. Lalu selama ia bekerja di UIKA, Om Leo memberikan kesan dan selama ia bekerja itu bahwa ia sangat menikmati pekerjaannya. Dan yang dirasakan itu ia sangat bahagia karena ia sudah bisa membantu orang yang mencari ilmu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya masih publik dalam juga yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ali dengan narasumber kancing atas nama Ahmad Solehudin. Oke, sebelum saya memperjelas tentang hasil wawancara saya kepada senior kita yaitu mahasiswa KPI semester akhir, yang mana beliau sebentar lagi, ya tepatnya tanggal 7 itu dia ingin melaksanakan sidang skripsi. Sebelum membicarakan ke situ, kita ingin membicarakan tentang bagaimana sih proses kemarin wawancara, yang mungkin kemarin pun banyak hambatannya, banyak rintangannya. Ya kebetulan pas hari itu lagi diadakannya, ingin diadakannya ujian kompresif. Maka di situ para dekan, para rektorat
sedang sibuk untuk membicarakan tentang ujian komprehensif. Nah, di situ kita susah membuat janji, susah ingin bertemunya. Ya dikarenakan beliau-beliau para dekan itu sibuk. Nah, awalnya kami ingin mewawancarai ya mantan, bisa dikatakan bukan mantan sih, pernah menjadi Persatuan Wartawan Indonesia. Tetapi beliau sekarang ingin mencalonkan sebagai calon legislatif, ya mungkin beliau sedang sibuk dan kami cancel ya mungkin wawancara berikutnya. Nah, kami pun ya yang tadi ketika ingin wawancara Pak Yono, di situ kami ya susah membagi waktunya. Mungkin Pak Yono sedang sibuk. Oke, terkait tentang pembahasan yang saya dapat dari hasil wawancara Ahmad Solehuddin semester akhir, ya di KPI itu, di KPI khususnya ya ketika semester akhir itu ada 3 tahapan untuk untuk mempunyai gelar sarjana. Yang pertama yaitu sempro, seminar proposal. Yang kedua yaitu ujian komprehensif. Yang ketiga baru sidang skripsi. Nah, yang mana tanggal 7 ingin diadakannya sidang skripsi bagi semester akhir. Nah, KPI di sini sangat berguna bagi masyarakat, bagi mahasiswa, bagi negara, bahkan bagi Indonesia. Karena kenapa? Karena kebanyakan untuk memperbaiki kualitas para jurnalis, para wartawan untuk berbasis Islam. Nah, makanya di UIK ini adanya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, KPI ini ya sangat berbau kepada masyarakat. Karena apa? Karena ya contohnya kemarin kita sudah melaksanakan ya pas bulan puasa itu KPI mengabdi. Ya, jadi KPI itu sangat interaktif dalam kemasyarakatan. Mungkin itu saja. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua yang akan dijelaskan oleh Pak Rahman atas nama Ustaz dan Pak Dewa. Ya, langsung saja. Mungkin kenapa saya memilih Ustaz Zaldi Pantolio dalam wawancara saya kali ini, karena saya mengetahui bahwasanya beliau adalah salah satu lulusan sarjana sosial di salah satu universitas di Bandung. Di mana saya ketahui bahwasanya antara sosial dan komunikasi itu keduanya saling berkaitan, sehingga saya meyakini bahwasanya beliau bisa menyampaikan beberapa hal yang ingin saya ketahui dari beliau tentang kegiatan-kegiatan dari mahasiswa KPI UIK. Dalam wawancara saya kepada beliau tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi KPI di UIK terhadap masyarakat di luar, beliau sangat menanggapinya dengan sangat positif. Beliau menanggapi bahwasanya mahasiswa-mahasiswa ini sudah bisa untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Salah satunya seperti mengajar di anak SD maupun SMP. Bahkan sampai beliau mengomentari sampai para mahasiswa ini bisa mengikuti demo, yaitu dengan demo ini para mahasiswa dapat mengeluarkan aspirasi-aspirasi yang dipendam oleh masyarakat, sehingga pemerintah tahu bahwasanya di dalam kegiatan kepemerintahan itu ada yang salah, sehingga mahasiswa bisa mengeluarkan aspirasi tersebut. Kemudian di samping sisi positifnya ini, beliau menjelaskan bahwasanya kekurangannya dalam kontribusi KPI UIK ini dalam masyarakat adalah kurang luasnya jangkauan dalam berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat. Karena sebelumnya beliau ini berasal dari Gorontalo, di mana beliau melihat di kota beliau ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa yang bisa berkontribusi di Pulau Sulawesi. Tapi beliau belum melihat, kata dalam tanda kutip, beliau belum melihat bahwasanya ada mahasiswa-mahasiswa dari KPI UIK yang bisa berkontribusi di luar Jawa, sehingga beliau memberi saran bahwasanya bagaimana para mahasiswa-mahasiswa ini bisa berkontribusi lebih besar, bukan hanya di dalam Jawa, tapi juga bisa sampai keluarnya bahkan ke mancanegara. Mungkin sekian. Selanjutnya kita masuk kesimpulan tentang apa yang kami dapatkan untuk perkembangan UIK yang akan dijelaskan oleh Alif Izul Haq. Ya baik, jadi dari kesimpulan kita ini dalam wawancara kita ini, baik dari publik dalam atau publik luar, kita
kita mengambil kesimpulan ada 2 poin penting dari kesimpulan ini. Yang pertama adalah mahasiswa KPI sudah dapat berperan aktif di masyarakat, khususnya dalam bidang dakwah dan jurnalistik. Tentunya hal ini bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat dan juga untuk Wika sendiri. Kenapa? Karena dengan hal itu dapat masyarakat mengenal lebih dalam Wika, tentang Wika. Selain itu kegiatan di masyarakat juga dapat menjadi jalan antara kerjasama antara Wika dan lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga dakwah ataupun media-media komunikasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa FI secara umum sudah memiliki etika yang baik di lingkungan kampus dan dapat menjadi wajah-wajah Wika ketika datang ke masyarakat. Kenapa? Ketika kita mempunyai etika yang baik di lingkungan kampus dan kita membawa etika baik itu ke masyarakat, tentunya masyarakat dapat mengenal bahwa Wika adalah kampus yang unggul karena dapat mengajarkan ilmu dan etika yang baik kepada mahasiswanya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, yang terakhir kita masuk ke penjelasan tentang editing yang akan dijelaskan oleh Ferry Kamal. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tahapan pengeditan. Saya di sini menggunakan software Adobe Premiere Pro dan sedikit tambahan lagi memakai color grading. Itu saya memakai color grading dan sendiri tanpa LUTs atau template. Terus karena footage-nya yang berbeda, jadi dalam warna di situ sendiri ada yang full, ada yang lebih ke panas gitu. Terus di sini tentang sound, alhamdulillah kelompok kami tentang sound aman. Dan sedikit ada noise, tapi itu alhamdulillah saya bisa sedikit nge-clear-nya lah. Terus saya menggunakan transisi dari software itu sendiri yang ada presetnya. Saya cuma tinggal menambahkan sedikit saja gitu. Mungkin sekian dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya